Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzani Dwi Gumelar dengan NIM 41825070. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik berprasangka baik kepada Allah. Tapi sebelum ke materi, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, seberapa sering kita percaya bahwa Allah telah menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan? Jawabannya pasti berbeda-beda. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu berprasangka baik kepada Allah adalah kunci untuk melihat cahaya di balik setiap ujian. Apa sih makna dari berprasangka baik kepada Allah? Berprasangka baik kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah selalu menyiapkan yang terbaik untuk hambanya, walaupun kita belum melihat hasilnya sekarang. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Artinya, kalau kita percaya bahwa Allah akan menolong, memudahkan, dan memberikan yang terbaik untuk kita, maka itulah yang akan kita dapati. Lalu mengapa kita harus berprasangka baik kepada Allah? Alasan yang pertama, dengan kita berprasangka baik kepada Allah, itu akan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Ketika kita percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik, itu akan memudahkan kita untuk selalu berdoa, bersyukur, dan berusaha. Lalu alasan yang kedua, yaitu menenangkan hati dan mengurangi kecemasan. Orang yang berprasangka baik akan lebih sabar, tidak mudah stres, dan tidak terburu-buru untuk menyampaikan hal-hal negatif. Lalu alasan yang ketiga, itu karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Seperti yang telah dijelaskan di poin pertama, jika kita berprasangka baik, maka Allah akan menghadirkan kebaikan. Pun sebaliknya, jika kita berprasangka buruk, maka kita sendiri yang akan merugi. Adapun contoh sikap berprasangka baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menyalahkan takdir. Misalnya, kita ingin masuk ke universitas A, tetapi kita malah masuk ke universitas B. Nah, disitulah kita harus berpikir bahwa Allah pasti mempunyai rencana yang lebih baik. Lalu yang kedua, bersyukur pada semua hal, mau itu hal besar ataupun hal kecil. Kita harus senantiasa mengucapkan Alhamdulillah, karena percayalah bahwa Allah memberi sesuai kebutuhan hambanya. Yang ketiga, tetap optimis ketika doa belum terkabulkan. Misalnya, ketika kita ingin nikah atau ingin sesuatu hal yang belum tercapai, tapi kita tuh harus tetap yakin bahwa Allah mendengar doa itu dan akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Dan yang terakhir, tetap berusaha dan berdoa. Berprasangka baik kepada Allah membuat kita tidak hanya pasrah, tetapi semangat berusaha, karena yakin bahwa Allah akan membantu hambanya yang bersungguh-sungguh. Lalu bagaimana cara melatih prasangka baik kepada Allah? Yang pertama, mengingat nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah adalah bentuk ibadah hati yang membuat kita lebih bersyukur, lebih dekat dengan Allah, dan lebih mampu menjalani hidup dengan sabar dan optimis. Yang kedua, menghindari keluh kesah. Menghindari keluh kesah berarti tidak terus-menerus mengeluh tentang masalah, kesulitan, atau keadaan hidup. Sikap ini merupakan tanda keimanan dan bentuk prasangka baik kepada Allah, karena kita yakin bahwa setiap ujian pasti memiliki tujuan dan hikmah. Dan yang ketiga,
berdoa dengan penuh harapan, dan menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah pasti mendengar, mengetahui, dan mampu mengabulkan setiap doa hambanya yang bersungguh-sungguh. Dari semua yang telah dibahas, satu hal yang perlu kita tanamkan, bahwa berprasangka baik kepada Allah bukan hanya sikap, tetapi pondasi ketenangan hidup. Semoga setelah mendengarkan presentasi ini, kita semakin yakin bahwa tidak ada rencana Allah yang salah. Saya cukupkan presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.